ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Siapa yang melakukannya? Kalau kita mempunyai tirai, kita ingin menyobeknya, kita menyobeknya dari bawah. Tetapi tirai bait Allah itu tersobek dari atas sampai ke bawah. Sebagai tanda ilahi, itu perbuatan dari atas. Menyatakan bahwa orang ini sungguh-sungguh datang dari atas untuk kita. Kepada umat di Filipi dikatakan, Kristus Yesus tidak lagi menganggap kesetaraannya sebagai Allah sebagai sesuatu untuk dipertahankan. Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Ia tetap Allah, tetapi ia tidak mau mempertunjukkan kealahannya, karena kuasa Allah demikian besar. Siapa yang dapat mengadakan surutnya air laut seperti dialami Israel ketika membebaskannya dari Mesir? Siapa yang dapat menghalangi tsunami yang besar itu? Siapakah yang dapat membuat bumi bergetar sehingga menara Babel itu runtuh? Siapa yang dapat mengadakan banjir 40 hari seperti dialami Nabi Nuh yang beruntung untuk diselamatkan melalui bahteranya? Siapa yang dapat membebaskan kita dari segala halangan hidup kita? Dosa-dosa kita itu siapa yang dapat mengampuni? Tidak seorang pun kecuali yang datang dari atas untuk kita. Dan Dia datang untuk kita. Ia sungguh merasakan segala hal seperti kita, mengalami panas, mengalami kedinginan, merasa lapar dan haus. Itu ditempuhnya untuk kita. Malahan ketika kita tidak mempunyai harapan, seperti yang disampaikan oleh pemazmur itu. Di zaman Raja Daud dan Salomo itu ditulis mazmur itu. Dituliskan seperti sungguh-sungguh telah terjadi. Dan memang terjadi. Tetapi bagaimana bisa melukiskan sesuatu yang akan terjadi sebelum waktunya, bahkan berabad-abad sebelumnya? Nabi Yesaya mengatakan bahwa dia itu diutus Allah dalam kesempitan diri. Ia dianugerahi oleh Allah kemampuan, kemahiran. Telingaku menjadi tajam. Diberinya aku semangat
aku bagaikan batu yang sangat teguh. Siapa dapat menahan seperti ini? Segalanya ditimpakan kepadanya, dosa-dosa kita. Dia merasakan itu sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suasana dosa. Seorang yang mengalami dosa, seperti kita juga pernah mengalaminya, masing-masing dari kita, ketika kelemahan menghampiri kita, karena kita ingin menghilangkan dosa itu, tetapi dosa itu mengikuti kita terus-menerus, sampai kita menjadi lemah dan menjerit, mengapa terjadi seperti ini? Ada dua hal yang bisa dijawab oleh orang. Menahan seperti yang dilakukan oleh Mesias itu, karena kekuatan datang dari Allah, menerima semuanya itu dalam kelembutan dan rendah hati. Ia diutus Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia, umat yang lemah dan tak berdaya, yang tidak tahu jalan untuk dapat terang ilahi. Tetapi ada juga yang bahkan mengutuk, mendamprat karena keadaannya. Allah berbuat apa? Adakah Allah? Mengapa aku mengalami seperti ini? Dan dia bersumpah tidak lagi mau percaya akan karya ilahi yang telah diberikan Allah. Mari kita tahu bahwa Dialah juru selamat kita. Satu-satunya dosa dunia ini dipikulnya. Segala hutang telah dibebaskannya karena Dia yang menebusnya. Mari kita juga merasakan betapa besar cinta Allah itu kepada kita, orang-orang yang lemah ini, yang diciptakannya untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi karena godaan dunia ini ikut dalam arus kehancuran. Mari kita, sekalipun kita lemah dan tak berdaya, akan diberinya talenta-talenta, berbagai kekuatan ilahi, asal kita percaya. Diberikannya kepada kita telinga yang tajam, supaya kita mendengar firman-Nya dan mengerti, paham, serta sedia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Supaya sekalipun kita diberinya salib, kita mampu mengangkatnya berkat Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Di hadapan Allah, siapakah diri kita ini? Karena kepada orang-orang yang percaya diberinya sesuatu anugerah
anugerah menjadi anak-anak Allah. Bersyukurlah kalau kita percaya akan firman putranya itu supaya kita mengerjakannya. Kelelahan, keletihan, kelesuan, kesukaran, kesusahan yang kita terima, kita akan mampu mengatasinya berkat Dia yang kita ikuti, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Amin. Mari kita bersama